Nah, Mhm. nanti kalau yang kulit gelap itu Fitzpatricknya 6. Nanti Oh, semakin dia kulitnya terang, dia mhm. Fitzpatrick 1. Oh gitu. Artis-artis Hollywood kayak si siapa? Nicole Kidman itu Mhm. Fitzpatrick 1. Si Anita Fitzpatrick 2 ya. Jadi kulitnya kan terang ya. Yang di bawah lagi Fitzpatrick 3 itu udah Fitzpatrick 4 itu mulai soal mateng ya. 5 mungkin saya. Mhm. Terus di Oh, bawah yang 5 itu 6 mungkin ya mhm. apa yang apa kulit hitam gitu. Oh, Nah, karakteristik mhm. dari 6 tipe kulit itu beda-beda. Yang tipe Mhm. satu itu gampang kebakar. Dia nggak Oh, gampang hitam wah. gitu. Kayak Nah, Ci Anita, Fitzpatrick mhm. 2 itu nggak gampang hitam. Kalau Oh, kena ya, matahari merah-merah doang, ya ya kan? gampang kebakar tapi. Mhm. Gampang Iya, kebakar banget. bener, bener. Dia gampang burning, gampang kebakar, tapi nggak gampang hitam. Ya, betul. Kalaupun berjemur di matahari, hitamnya bentar doang, paling cepet lagi balik putihnya gitu. Nah, Tapi ya. kalau yang Fitzpatrick 4, 5, 6, itu gampang Heeh. untuk hitam. Jadi Oh, jangan berani-berani berjemur gitu. harus Nggak, hati ya, jangan Dok. gaya-gayaan mantai gitu ya. Kalau pengen kulitnya terang ya jangan nekat mantai gitu ya. Oke, Dok. Karena dia gampang hitam, gampang hitam Mhm. kan. Gampang kebakar, kebalik sama yang Fitzpatrick 1 2 tadi. Oh, saya baru tahu tuh, Dok. Mhm. Ah, dia mulai lagi nih, Dok. Enggak ya, masih jalan ya untungnya. Halo? Ya. Oh, Ya, agak suka loading gini, lagi Dok. ya? Ya, suka tiba-tiba loading. Tidak apa deh, Dok. Langsung terus dilanjutkan saja. Nah, udah gitu, udah sampai pitch Patrick itu gimana, Dok? Yang Fitzpatrick, udah. kemudian kita juga harus tahu ya. Nah, suka gini. Salah. Ntar ya, saya akan berusaha memanggil lagi dokter eh, Asep Rudinya. Suka tiba-tiba terbuang dari ini. Mungkin ada ya telepon kali ya dok ya. Ntar ya, saya coba lagi. Saya panggil lagi. Ih, tapi nggak ada panggilannya. Nah, ada nih. Oke. Nah, jadi tadi dokter sudah bilang tentang, nah, aduh ada tulisan kayak saya. Halo, ya biasa dok, kayak gini. Kalau ada telepon biasanya dok, kalau ada telepon masuk juga itu suka tiba-tiba Iya, yang bener. gitu. Mm. Nah, Terus tadi udah sampai Fitzpatrick, jadi kita harus tahu karakteristik kulit kita yang mana ya. hmm. Eh, Jelas ya kalau misalnya tadi Fitzpatricknya 4, 5, 6 itu pasti gampang kena flek. Oh, Yang iya. 2, 1 berarti dia Hmm, gampang burning kan. hmm. Terus nanti kita perlu tahu juga UVA sama UVB. Jadi faktor untuk pigmentasi salah satunya adalah faktor dari luar. Yang aging untuk penuaan. Dia panjang gelombangnya lebih panjang, Heeh. terus dia nggak Heeh. panas yang UVA itu. Oh, heeh. Jadi meskipun cuaca mendung dan lain sebagainya, itu tetap ada UVA. Wah, Nah, dia tuh perusak diam-diam jadinya tuh. iya dok. Berarti mobil itu pantesan kita tetap hitam ya dok ya? Kalau dalam Ya, mobil karena itu. si UVA tetap tembus, kita nggak Hmm, kerasa kebakar, jadi kan kita juga nggak berusaha untuk melindungi kulit kita ya, kalau kita iya. nggak ngerasa ngapa-ngapain. Hmm, Ya perasaannya kan adem-adem aja. Padahal hmm. itu dia ngerusak ke kolagen. Waduh, Jadi yang si UVA itu gawat. bikin kulit kita cepat keriput. Hmm, hmm.
tua gitu. Itu yang perusak What? diam-diam. Kalau Mm-mm. UVB dia kerasa panas, Ya. makanya dia gampang apa ya, ngebakar kulit sekaligus karena dia Oh. panjang gelombangnya lebih pendek, berarti kan dia ngerusak Mm-mm. permukaan kulit, termasuk ke Mm-mm. melanin itu kan masih di luar ya. Nah, Mm-mm. pigmentasi juga disebabkan bisa karena UVB tadi, Oh. Waduh. gitu. Berarti Jadi, misalnya kita, misalnya nih dok, kita nggak tahu jenis kulit kitanya gitu ya, jadi kita ngerasanya, oh oke-oke aja. Terus kita udah pakai sunblock yang mm-mm, banyak, nah terus kita berjemur di pantai, kan kadang-kadang suka, kita walaupun udah pakai sunblock yang sangat tebal, tetap aja kita pulangnya flek juga ya dok. Nah itu kenapa ya kira-kira? ya, karena Mm-mm. mungkin jumlah sunblock yang dipakainya juga kurang. Ya, Oh, karena kan apa kadang orang-orang tuh pakai sunblock suprit doang ya, asal iya. asal beritual ditempel-tempel doang gitu ya. Harusnya kan se dua buku gini Oh, gitu. dua Ma, buk. Kemarin saya dua salah dua ngasih. ini ya. Uh, Iya, tapi kan ada orang juga nggak terlalu nyaman kalau misalnya mengaplikasikan terlalu tebal gitu ya. Heeh. Pada Gitu. bilangnya, Tap, ya dok. Mm-mm. takut lengket lah, takut apalah gitu ya. Cuma kalau misalnya exposure-nya sangat-sangat tinggi, misalnya pergi ke pantai, otomatis ya harus segini tadi gitu. Dua buku ya, dua buku. Ya, dua. Nah, kalau ini dok, kan UVB kita udah. Nah, sekarang banyak yang nanya nih dok, kalau yang BB cream gitu ya, kalau kita cuman pakai, kan di Atom itu ada Healthy Glow, ada BB cream. Nah, sebenarnya Healthy Glow dulu, kalau menurut dokter nih, Healthy Glow dulu, terus barusan sunscreen, nah atau sunscreen dulu, Healthy Glow, BB cream, gitu, yang benernya gitu. Healthy Glow karena dia istilahnya juga base ya, Hmm. otomatis juga harus lebih paling duluan ya Hmm. base itu. Oh. Terus karena dia untuk melapisi pori-pori supaya si sunscreen atau BB cream atau debu itu nggak masuk ke pori-pori kita kan. Kemudian baru Hmm. sunscreen atau Hmm. BB cream. Nah, tapi kalau orang tuh pengennya kan kelihatan lebih glowing juga ya. Ya makanya Iya. boleh. Jadi ditumpuk lagi si healthy glow-nya, tapi tidak Hmm. perlu untuk seluruh wajah. Oh, Area T aja mungkin ya. Ci Anita lebih tahu nih Hmm. kalau urusan make up, Ya. kosmetik gimana bagusnya, pasti udah lebih tahu. Jadi pasti dioles aja Ah, di daerah ini ya, apa sih di sini ya. Terus di hidung sama daerah sini jadi ah, glowingnya natural ya Ci ya. ya. Iya, betul, kok, Dok. Mm-mm. Cuman, Dok, itu kalau misalnya kita banyak yang nanya nih, karena mereka merasa, aduh, kok waktu sedikit gitu ya. Apa boleh dicampur, Dok? Mm-mm. Sun, sun lotion, BB cream, gitu. Kita Oh, mau campur aja. dicampur. Hmm. Tetap lebih bagusan ini ya, apa sih healthy glow-nya duluan sih menurut saya. Karena dia kan harus dilapisi dulu ya, Mm-mm. gitu. Toh ngolesin juga nggak ada sejam ya, paling berapa detik gitu udah beres. Oh, tapi kadang Sempetin lah gitu. yang nanya ke saya, aduh sih, 3 lapis, lama dong. Terus saya pikir, enggak, sebenarnya enggak gitu. Iya, soalnya kalau karena si sunblocknya itu apa ya widespread ya, apa widespreadnya tuh lebih gampang di spread ya, lebih gampang gampang Mm-mm. rata gitu. Jadi nggak memakan waktu sama sekali. Kalau Mm-mm. misalnya Wah, ngeratainnya wah, susah. loading nih, Dok. Tapi yang healthy glow Mm-mm. tuh Jadi, gampang banget diratain. Jadi mm-mm, nggak ada beberapa detik lah bener banget, Dok. udah beres gitu. Iya, Nah, kalau ini gitu. dok, kan banyak yang nanya nih, si BB cream itu kalau misalnya perhitungannya gimana sih dok? Kalau kita udah pakai Healthy Glow, itu kan SPF-nya 30. Nah, terus Mhm. kita tambahin sun lotion 50 misalnya ya pakai ya. Terus ditambah lagi Iya, sama BB cream. Apa itu perhitungannya kita tambah terus atau gimana enggak. sih dok? Yang paling tinggi. Tetap yang paling tinggi. Jadi kalau yang itu sun protection-nya ya 50. Jadi
Nggak ada istilah mentang-mentang kita pakai 3 lapis gitu ya, Ah, uh, ah. dihitungnya jadi 80 gitu ya. Enggak, tetap Hmm, dihitungnya yang paling tinggi. Itu SPF oh, 50 juga perlindungannya bisa 4 jam sampai 5 jam ya. Tapi hmm, tetap sih dianjurkannya dioles sebetulnya kalau lagi panas-panas banget itu tiap 2 jam si sunblock itu. Jadi dioles. begitu apa 2 jam oles lagi. Tapi kalau misal aktivitas biasa bolehlah 4 jam 5 jam. Jadi kalau yang muslim mungkin Hmm, oles pagi habis wudhu dia dioles lagi gitu si sunscreennya. iya. Mm-mm. Nah, itu Jadi harus perhatikan juga ya. Mm-mm. harus retouch atau gimana, Dok? Boleh boleh kan Atomi memang ada kayak sunstick ya, dermastick gitu. Sunstick ya. Langsung ke make up gitu. Cuman kalau yang Indonesia ini, website Indonesia, apa kita perlu cuci muka lagi atau boleh langsung? Betul, jadi harus cuci muka dulu. Karena kan Hmm. selama kita beraktivitas kita nggak tahu ya kulit kita bersih atau bagaimana. Mhm. Sebaiknya dianjurkan sih cuci muka dulu, baru Ah, oke. pakai sunscreen lagi. Mm. Mhm. Nah, pertanyaan yang sering juga dok ini, kalau mau berenang, bagaimanakah Mm. caranya supaya kita nggak, kan kadang-kadang gitu ya dok, ke waterboom, pergi Ya, udang gitu ya, jadi merah banget. Padahal sih udah pakai banget mm. gitu. Yang kita itu Ya, waterboom. yang Atomy waterproof. Mhm. Terus perhatikan juga kalau kita meskipun di pinggiran ya gitu ya, itu Heeh. tetap ada pantulan sinar mataharinya ya. Iya. Jadi meskipun kita nggak ini panas-panasan, tetap aja dari pantulannya juga berpengaruh ya. Iya. Terus sebaiknya ditambah protection yang fisik. Jadi misalnya kita pakai anduk lah. Jadi Mhm. kalau misalnya tidak lagi berenang kita tutup pakai anduk, terus apa wajah kita pakai topi yang Topi. agak ke bawah gitu kan. Nah itu Hmm. apa lumayan lumayan ikut melindungi gitu. Iya ya, kalau kayak gitu ya dok. Ya. Nah, Ya kalau karena sama, tadi kita UVA tadi itu ya, jadi mhm. kita nggak kerasa panas, cuma padahal dia silent killer gitu. Iya, kayaknya banyak yang itu ya dok, banyak yang kena karena UVA kayaknya. Karena kalau panas, perempuan biasanya kalau panas-panasan, Mhm. break, perempuan larinya cepat sih biasanya. Cuman kalau Iya, begitu iya, kita ngerasa adem gitu, ya udah kita diam situ terus. iya. Kata dok. Padahal kan tidak tertutup kemungkinan ada tetap dari pantulan ya, dari Iya. kaca lah, atau dari air, atau dari apa gitu ya. Nah, Eh, Termasuk yang suka skating, kalau nah ya, misalnya ke Eropa gitu ya, itu kan nggak kerasa panas kan. Padahal pantulan sinar matahari dari sana rusak gitu. oh Jadi pantesan mereka mereka yang pulang ya flek mereka gitu. harus ya dan mereka sebetulnya sangat-sangat butuh sunscreen yang broad spectrum ya. Jadi dia cover UVA dan UVB. Jadi kita harus perhatikan ya. Biasanya pakai yang ini sih. Ya, Yang ini andalan banget. Yang Essence. essence ya. Oh, iya tuh. Ya, ya. Ya, ini SPF 50 Hmm, spectrum. Dia uh, UVA sama PA-nya UVB. Ya, iya PA-nya itu. plus 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 ini efektif sekali untuk menangkal UVA yang silent killer itu tadi. Makanya ini bisa memperbaiki kerutan juga di samping mutihin juga kalau yang ini. Ya, Iya, ini Dokter andalan Asep banget. sekarang jadi lebih putih, Dok. Kalau saya lihat dari yang terakhir Ya, kita ketemu. Mhm. dari gambar yang ada di FB ya, Oh iya. itu aib banget. Tidak tidak akan saya publikasi, Dok, itu. Nah, ini kalau yang pertanyaan ya, pertanyaan member saya sebenarnya banyak karena sudah saya Hmm, tanya-tanya hmm, mereka mau cepat gitu. Nah, ya, kan ada beberapa nih member saya, mereka itu baking, Dok. Jadi waktu selama stay at home ini, mereka itu banyak ya, bikin kue. Nah, kita kan pernah hmm, bahas tentang kalau yang masak ya. Nah, iya, hmm. Pak Dok, glowing banget ini. Nah, kalau Iya, makasih misalnya Ci. kalau
baking itu gimana dok? Oven itu? Kalau oven memang mereka masih harus pakai sun lotion atau enggak ya? Sunscreen enggak ya? Sebaiknya Gitu. pakai, karena itu kan tetap radiasi juga ya dari baking itu. Kemudian banyak free radikalnya, radikal bebas. Oh. Nah, itu radikal bebas itu pengaruh banget ke Mhm, kulit, ya. mhm. Itu merusak kulit, tidak hanya kerutan, pigmentasi ya, Ya. dari free radical Hmm. itu. Jadi free radical itu nggak cuma baking ya, Ci ya. Heeh. Kita jalan-jalan Loading. Ya, ya, jalan-jalan apa dok? Heeh. Ini soalnya. jalan-jalan kena polusi udara itu juga Mhm, udah radikal bebas ya. Itu merusak mhm. kulit kita gitu ya. Jadi kita harus Hmm. tetap pakai proteksi. Meskipun cuacanya nggak terlalu ini rada mendung lah gitu ya. Tapi tetap itu tuh radikal bebas bisa merusak kulit kita. Nah, radikal bebas itu bisa dari luar lingkungan ya, bisa pula kalau kita pola makannya jelek, banyak makan gorengan lah, atau Mhm. yang berpengawet, pewarna. Nah, itu secara tidak langsung pengaruh juga ke kondisi kulit kita gitu. Oh, wah banyak ya dok yang harus dipikirkan. Nah, Iya, heeh. kalau kita masak atau baking, apa perlu juga dua buku jari? Buku ya. Memang sih disarankannya segitu. Cuma Oh, dua buku. tergantung tingkat kenyamanannya ya. Mhm. Kalau misalnya tidak terlalu nyaman, at least setengahnya lah. Lang, Nggak soalnya terlalu dok. ngirit gitu ya. Iya, Mm-mm. kadang suka cuman sedikit banget ya dah. Set. Tapi Ci, saya udah pakai loh. Aduh, kata saya. Nah, sama ini dok, kadang-kadang pertanyaan lagi. Nah, ini kalau ini dari ini ya dari member saya katanya eh, kalau yang sudah flat nih dok. Nah, flat itu kan ada beberapa ya. Ada yang kecil-kecil. Iya, Nah, yang gede. Nah, sebenarnya pakai apa sih dok supaya cepat gitu ya? Dan apakah itu bisa hilang? oke. Kalau untuk pigmentasi, tidak Mhm, ada cara instan ya, Ci ya. Karena itu mhm. prosesnya juga pasti sudah berlangsung lama ya. Iya, udah lama sih dok Jadi sebenarnya. istilahnya tuh kita harus perhatikan faktor-faktor yang membuat flek dia muncul. Ya, faktor dari dalam Mhm. tadi, dari pola makan, kurang vitamin. Loading, loading atau saya nih yang saya ya loading. Hello, hello, hello. Hmm, Sorry, sorry. yang Udah masuk lagi nah ya? oke. Ya, suka gitu dok. Nggak apa-apa. Kan ini ya, udah gitu dok. Halo, wah yang nonton. Kalau yang mau nanya langsung ke dok. Mhm. Iya. Tadi sampai mana sih? Tadi tes sampai, wah saya juga jadi rada lupa dok. Sampai, oh ini kalau misalnya flek gitu. Soalnya banyak member saya itu kan yang ada yang kecil tipis-tipis dok. Kayak koin itu Mm-mm. eh, takut hilang nggak ya gitu. Banyak yang nanya. Ya, kalau proses kejadiannya juga pasti udah lama ya si flek itu muncul. Jadi Hmm, pasti untuk ngilanginnya juga perlu proses ber 10 kilo. ya betul. Ya, Mm-mm. pasti perlu proses. Nah, untuk misalnya pengen cepat atau enggaknya, berarti kan tergantung seberapa dia rajin pakai apa? Terus dia pola makannya seperti apa?
terus vitaminnya terpenuhi atau enggak gitu ya. Iya. Tergantung itu semua, jadi jangan mengandalkan kita pakai krim, terus tiba-tiba pengen seminggu udah bagus gitu ya. Tetap harus perhatikan pola dietnya, terus proteksinya, makannya Ya, sama dok, masuk akal. menghilangkan Iya, itunya ya, eh, ke, ya faktor risikonya. faktor resiko. Nah, ini dok, kalau orang yang, nah ini ada pertanyaan dari Win dulu ya, kita tanya. Perawatan untuk flek hitam sama flek bekas jerawat apakah sama, dokter? Katanya. Ya, itu prinsipnya sama saja karena itu kan yang menyebabkan hitam itu dari pigmen melanin ya. Tapi nanti Hmm. kalau untuk jerawat mungkin apakah tinggal bekasnya atau memang kondisi kulitnya berminyak atau enggak gitu kan. Nah, kalau Wah, misalnya putus-putus. kalau si kondisi kulitnya sudah bagus ya diperlakukan seperti treatment flek biasa. Oh, nah kalau yang treatment flek itu dok, apakah ada bedanya? Maksudnya bekas jerawat itu, apakah harus lebih banyak ampulnya atau justru lebih banyak yang pakai flek hitam ya? Karena flek hitam itu biasanya rata-rata mereka eh, 1 bulan mereka mau dok pakai gitu, 2 bulan mau, ketiga bulan biasanya udah nggak mau lagi pakai ampul gitu ya, udah mulai berkurang gitu tingkat Ya, keseriusan gitu. yang spot out accent lebih spesifik untuk pigmentasi. Ya, Oh, oh, oke. Jadi mendingan spot out aja daripada ampul ya, Dok? Atau dua-duanya aja mendingan? kalau dua-duanya nggak masalah sih. Istilahnya kalau Mm-mm. misalnya seluruh wajahnya pakai ampul, untuk spot out-nya ditempel di apa area pigmentasi boleh. Ah, nah, Atau mau salah oke. satu Ini aja, memang tapi kalau untuk pigmentasi lebih spesifik yang spot out essence gitu. Lesson ya. Iya sih, Hmm. gitu. Dok, kalau ini ya suka ada yang nanya nih, spot out gak? Kalau spot out essence-nya itu bikin gatal, katanya dok. Nah, itu apakah bisa diganti dengan yang mana nggak ya? Dengan perawatan yang lain gitu. Misalnya, apakah ampulnya bisa diperbanyak gitu? Ini Sorry sorry eh, keputus. oh Yang keputus. ampulnya untuk Nah, gantiin apa? spot out essence-nya itu katanya bikin gatal, Dok. Jadi kan ada beberapa yang memang kayaknya Yang dia sensitif nggak ya. bisa sensitif gitu. Nah, apakah Ya. tonernya harus diperbanyak mereka pas tetap pakai spot out atau spot out-nya Mhm. dihilangkan ganti sama ampul yang banyak atau gimana menurut dokter Asep gitu? Ya. Eh, ada beberapa kulit yang memang sensitif. Jadi istilahnya tuh karena si ampul itu ada mengandung AHA BHA, jadi dia Mhm, untuk membuang sel kulit mati. Ya, mhm. itu biasanya kalau sensitif pada kulit yang kondisinya kulitnya kering. Yang Ya, kedua, pernah pakai krim racikan yang ada retinolnya atau hidrokinonnya. itu Jadi dok yang kalau kedua. Heeh. jadi kalau misalnya peralihan, lebih baik si kulitnya ditenangkan dulu. Ditenangkan dulu, kita ada masker yang sheet mask, yang syuting ya. Nah, itu pakai Yang itu syuting. dulu tiap hari. Udah lebih lembab kulitnya, udah berkurang sensitifnya, itu bisa pakai spot out Mhm. lagi. Wah, bertambah ilmu saya dok. Mm-mm. Oke. Cuma kalau Lanjut. misalnya dia Hmm. nyaman pakai ampul, nggak apa-apa. Jadi ampul dulu selama sebulan, misalnya kan kondisi kulitnya udah lebih bagus. Nah, dia bisa combine dengan spot out gitu. Nah, oke. Nah, kalau yang baru baru mulai dok, yang baru mulai banget perawatan dan Hmm. mereka itu dari dokter gitu ya biasanya. Nah, ini nih pertanyaan berikut. Mereka dari dokter dan biasanya itu mereka itu kan yang barusan di ini loh dok. Aduh, ininya loading. Yang baru di laser itu dok. Nah, kalau baru di laser ya. Nah, tapi mereka Ya, pengen coba pakai Tommy. Nah, itu mendingan pakai yang mana dulu ya?
sebaiknya gitu? Kalau untuk cleansernya, bagusnya yang bubble foam ya, bubble foam cleanser, terus Mm-mm. masker pakai shooting mask dulu, udah Mm-mm. selama 2 minggu cleanser sama masker sama sunscreen aja gitu. Jadi jangan Oke. terlalu banyak di apa ya, dioprek gitu istilahnya tuh ya. Jangan diapa-apain selama 2 minggu mah ya. Cukup shooting Mm-mm. mask, toner boleh, Mm-mm. sama sunscreen. Cukup 3 macam aja itu. Karena kan si kulitnya juga dalam proses penyembuhan ya, karena ada proses Mm. peradangan, apalagi laser juga itu juga energi yang tinggi ya untuk ke kulit juga cukup panas ya. Jadi kalau Iya. bisa mah selama 2 minggu tuh ditenangkan dulu aja kulitnya gitu. Untuk selanjutnya Oke. bisa tuh pakai ini yang Atomi gitu. Oke. Nah, kalau yang dimakan, Dok, yang dimakan ini ada yang Mm-mm. nanya apakah cukup pomegranate saja atau nanti kan akan ada ada hemohim ya? Apakah bisa dengan Mm-mm. Mm-mm. hemohim? Ya, karena kan intinya itu yang menyebabkan kulit kita rusak itu kan free radikal ya, radikal bebas. Jadi asal ada antioksidan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu Mm-mm. untuk menghambat dari free radikal tadi. Boleh di Atomi Oh, banyak sekali pilihan ya. B juga jangan lupa ya, vitamin B juga vitamin B12 itu mengatur pigmen. Jadi jangan lupa vitamin B juga. Uh-uh. Nah, si vitamin B12 itu mengatur produksi pigmen. Jadi supaya tidak terlalu gelap. Makanya vitamin B12 itu ada di produk Atomi yang namanya yang Hydra ya, yang iya, botol biru ya, Ci ya. iya, Yang iya, krim itu kan ada vitamin iya. B12-nya ya, agak merah-merah sedikit ya, agak pink si krimnya. Nah, itu sebetulnya ditujukan untuk memutihkan juga gitu. Jadi yang kita konsumsi itu jangan lupakan vitamin vitamin B, kemudian vitamin vitamin C dan antioksidan Hmm, lain, include di situ ada pome sama hemohim ya. Kalau si hemohim. pome ini lebih spesifik untuk mengembalikan estrogen ya. Jadi untuk Oh, hormon perempuan ya. Jadi istilahnya estrogen itu juga akan bikin kulit perempuan tuh lebih halus ya, lebih hmm. halus, lebih lembab. Itu pengaruh dari itu, dari pome. Dan pome juga itu membantu memutihkan kulit. Jadi banyak ya testimoninya Oh, ya dari pome itu yang sebulan udah artinya sisik kulitnya, pome itu. Hmm. iya, keren banget. Sebenarnya pome itu salah satu kesukaan saya itu di Atomi. Soalnya enak Hmm. juga ya, Atomi itu. Oh, nah, sama ini dok, apabila kita sering pakai cushion, cushion cushion itu, nah, apakah Hmm. akan membuat pori-pori lebih besar dan flek lebih menebal? Pertanyaannya, ini ada Ya, yang kalau misalnya pori-pori yang menebal atau melebar ya, itu kan tergantung dari cara kita bersihin. Nah, oh, kalau membersihkan kulit kita kurang bagus, otomatis pori-pori kita akan melebar, ya, karena si kulit ini kan punya daya tahan sendiri ya. Jadi bagaimana dia membersihkan kulit, membersihkan pori-pori, mekanismenya si pori-pori akan lebih melebar, akan mengeluarkan minyak plus kotoran yang menempel di oh, kulit. Jadi kalau mm-mm, misalnya kita pakai kosmetik, otomatis kita harus rajin membersihkannya, bukan nyalahin kosmetiknya gitu. mm-mm. Karena ibu-ibu juga nggak mungkin ya nggak pakai bedak atau gimana kan, tetap pas, Betul. tetap semahal apapun kan nggak mungkin dipakai Hmm, seminggu ya. Terus tetap harus ya, dibersihin. bersihin ya dok, Boleh betul. bersihin yang cocok untuk sesuai jenis kulit karena kan macam-macam ya cleansernya juga. Mungkin untuk Mm-mm. yang sensitif pakai yang seri yang bubble itu ya.
Sama ini dok, mau nanya. sehari-hari mungkin kita Sorry. deep cleanser ya. Ya. Foam cleanser juga bisa sih dok. Saya suka banget foam cleanser soalnya. Foam cleanser, Dari. tapi harus Nah. dikombinasi sama deep cleanser, Ci. Jadi seminggu Oh, sekali betul? lah at least, ya deep cleanser itu wajib ya, karena untuk kotoran yang larut dalam minyak itu pakainya deep cleanser. Jadi tidak bisa Wah, dengan cleanser-cleanser biasa gitu. Kayak deep cleanser gitu. saya baru tahu loh dok. Saya Hmm, soalnya hmm. banget pakai deep cleanser karena sih dok. Memang udah bersih banget sih. Kedengeran saya. Iya. Nah, kalau ini dok lagi pertanyaan, wah pertanyaannya banyak tapi dok. Nah, kalau misalnya dia ini dok, flek yang lama sudah menipis tapi selalu timbul flek baru, itu kenapa ya? Heeh. Ya, karena tadi itu kita harus memperhatikan pola makan kita, terus faktor resiko dari matahari, ya. Jadi kalau pola makan kita jelek, ya pasti balik lagi lah fleknya gitu kan. Jadi inflamasi peradangan dari dalam juga akan pengaruh ke kulit. Kemudian kita kan tidak mungkin juga menghindari matahari terus-terusan ya. Meskipun Iya. nggak terik kan si UVA tetap tetap ada gitu kan. Apalagi kalau UVB-nya kena juga, itu mempercepat pigmentasi. Jadi kita Iya. untuk perlindungan kulit itu seumur hidup ya, tidak begitu fleknya hilang terus kita berhenti perawatan gitu ya. Tetap harus jangka panjang dan terus menerus gitu. Ya seperti kita makan lah gitu juga kita perlu makan 3 kali sehari. Nah kalau Mhm. untuk kulit juga kita ada step-stepnya ya, mulai dari cleansing, kemudian perlindungan dengan sunscreen, dan malamnya mungkin Mhm. dengan nutrisi ya, karena nutrisi juga Mhm. perlu, si kulit juga perlu nutrisi, tidak hanya kita perlu makan, kulit pun juga butuh makanan gitu. Wah, sama dokter Asep ini banyak sekali belajar dok, menyenangkan. Ya Jadinya sama-sama. saya jadi tahu step-stepnya gitu. Terus kalau Ya jadi ini dok, kan orang senangnya nah, pakai serum gitu ya, lupa dengan nutrisi. Jadi nutrisi sebetulnya perlu banget. kadang-kadang orang lupa sama toner dok. Kalau di kalau Toner di ya, Indo, oh, itu. di Jadi skip gitu ya. mereka iya di skip. Padahal paling penting ya dok, toner itu. Toner itu menyesuaikan pH kulit ya, Ci ya. Jadi Nah, siap untuk menerima step berikutnya gitu. tuh didengar ya, yang soalnya saya kadang itu dok, orang mau beli ampulnya tapi nggak mau beli tonernya. Terus tapi Sayang sesudah sih, pakai, oh, nggak nyerap kadang-kadang itu satu dok. Terus kadang-kadang betul. jadi ini ya, jadi kering dia. Saya juga sering sekali. Nah Ya, ini dok, sebaiknya sih pakai toner. ya sebaiknya pakai toner. Kalau ada yang ini dok katanya, kenapa kalau pakai Healthy Glow dia suka apa sih? Jadi kan Healthy Glow itu sebenarnya katanya anti-inflamasi. Tapi begitu dia pakai Healthy Ya, Glow malah berjerawat. Kenapa ya dok katanya? Dan dia jadi Heeh. iya, jadi harus diperhatikan juga apa cara dia membersihkan kulit. Apakah dia Oh, udah betul belum gitu kan? Istilahnya tuh pakai cleansernya. Kemudian apakah setelah berpergian dan lain sebagainya dia apakah cuci mukanya yang betul atau enggak gitu. oh, Jadi iya, harus iya, iya. diperhatikan karena banyak faktor sih ya. Selama Mm-mm. ini sih Healthy Glow itu aman-aman saja ya. Jadi meskipun untuk kulit berminyak dia nggak masalah. Justru untuk kulit yang berminyak pun dia akan nyerap kelebihan minyak ya. Mm-mm. Iya, dok. Ya, Makanya karena si saya Healthy Glow tuh bikin mm, glowing, tapi dia bukan oil sih. Lebih ke antioksidannya lebih banyak. nah, jadi kan lebih. Nah, ini sama lagi, Dok. Ini ada pertanyaan. Kalau negara 4 musim di musim dingin, apakah sananya tetap harus segini
ini kayaknya masalah sun lotion segini banyak yang nanya banget. Ya, Gak karena kan dong segini. si negara 4 musim, meskipun dia musim salju, tapi kan si UVA itu kan si silent killer itu ya. Dia nggak kerasa panas, cuma dia panjang gelombangnya juga apa panjang gitu ya. Dia bisa merusak kolagen dan lain sebagainya. Ya sebaiknya sih sebetulnya segitu si sunscreennya. Atau kalau nggak nyaman dengan jumlah segitu, mungkin dioles ulang ya. Jadi dia lebih lebih sering ngolesnya. Mungkin tiap 2 jam Orangnya dia ngejawab oles lagi. Gimana? katanya dok, katanya nggak Gimana? nyaman di kantong, bukan nggak Oh nyaman. iya ya, bener sih. Kalau Tapi si sunscreen ya Atom itu